Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu atau ICM bagi mahasiswa semester 7 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada pertemuan minggu ketiga ini, kita masih membahas modul 1 tentang zona atau wilayah pesisir. Pada pertemuan minggu kedua, kita sudah membahas tentang zona pesisir dan sistem sumber daya pesisir. Nah, pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas materi ketiga dan keempat, yaitu penyebab permasalahan di wilayah pesisir dan wilayah pesisir sebagai ruang konflik. Kita akan langsung saja ke materi yang ketiga tentang penyebab permasalahan di wilayah pesisir. Nah, sebelum kita membahas apa penyebab permasalahan di wilayah pesisir, kita tinjau ulang lagi apa masalah yang terjadi di wilayah pesisir. Nah, wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara daratan dan lautan, ya, ini menghadapi masalah yang bersumber baik dari daratan maupun dari lautan. Nah, permasalahan-permasalahan ini ya berupa jadi 3 masalah utama adalah kerusakan sumber daya, ya, kerusakan lingkungan pesisir, dan konflik. Karena wilayah pesisir ini merupakan wilayah multiguna yang melibatkan pemanfaatan oleh berbagai pemangku kepentingan dan juga oleh berbagai sektor. Nah, kita coba identifikasi apa sumber masalah dari daratan. Ya, misalnya adalah pembangunan dam dan bendungan untuk pertanian. Nah, pembangunan dam dan bendungan untuk pertanian ini akan menimbulkan pengaruh masalah pada input sedimen, ya, juga air tawar ke perairan pesisir, termasuk wilayah pantai, dan ini juga berkontribusi terhadap misalnya kemunduran garis pantai karena kurangnya transport sedimen ke pesisir. Kemudian pengembangan industri, nah ini berkontribusi terutama terhadap masalah pencemaran. Pengembangan aquacultur khususnya tambak juga menimbulkan masalah misalnya pada degradasi lingkungan, mungkin karena konversi lahan basah dan juga limbah yang ditimbulkan. Penebangan hutan yang ada jauh di hulu misalnya itu juga berkontribusi terhadap masalah yang timbul di laut. Ini nanti dengan adanya penebangan hutan, ya, sistem das memburuk, erosi tanah meningkat, dan ini akhirnya mengalir ke perairan pesisir. Pertanian dan peternakan intensif, nah ini juga menyumbang pencemaran di perairan, terutama pencemaran yang berkaitan dengan pestisida dan bahan-bahan organik. Selanjutnya adalah pertambangan mineral terbuka. Ya, nah ini juga memberi input terhadap mungkin erosi, ya, dan akhirnya mengalir ke pesisir. Permukiman yang padat penduduk, nah ini terutama berkaitan dengan limbah, ya, limbah, sampah, dan juga tekanan pengembangan permukiman di wilayah dekat pantai. Kemudian ada juga sumber masalah dari laut, itu sendiri, ya, misalnya pembangunan pelabuhan dan pengerukan laut, ya, ini
sangat berpengaruh kalau tidak ditangani dengan baik terhadap alterasi atau kerusakan ekosistem penting di wilayah pesisir. Pelayaran kapal ya juga berkontribusi misalnya terhadap buangan-buangan dari kapal berupa limbah atau air balas, ya. Reklamasi pantai ya, atau reklamasi laut yang juga dapat mengalterasi ekosistem pesisir, pertambangan pasir dan migas lepas pantai, ya, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan juga menjadi sumber masalah, budidaya laut yang tidak ramah lingkungan, ya, terutama budidaya laut yang intensif, ya, yang berpolusi, kemudian pariwisata bahari yang tidak ramah lingkungan. Di samping itu ada juga masalah yang muncul di interface darat dan laut, terutama adalah pembangunan di daerah pantai dan juga mungkin berkaitan dengan bukit-bukit pasir. Nah, ini dapat merubah keseimbangan dinamis di daerah-daerah pantai yang akan mempengaruhi mekanisme erosi, ya, dekresi dan akresi. Kalau kita lihat gambaran kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir, ya, jadi wilayah pesisir ini adalah multiguna sebagai wilayah peralihan, ya, dia memperoleh dampak dari kegiatan di darat dan juga dampak kegiatan di laut. Ya, mulai dari hulu, ya, ini mengirim dampak ke pesisir. Misalnya penggundulan hutan dan erosi, ya, penambangan pasir seperti disebutkan tadi, limbah-limbah pertanian, ya, mengalir ke pesisir, ya, limbah domestik dari rumah tangga, ya, ini dan juga industri tadi. Juga ada kegiatan-kegiatan di laut, misalnya penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan, ya, ini ada pengeboman misalnya, ya, overfishing. Nah, ini menimbulkan kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir. Nah, kemudian apa penyebab timbulnya masalah? Kita sudah tahu banyak masalah, tetapi kenapa terjadi masalah? Nah, ini yang pertama adalah masalah ini timbul karena kegagalan institusi atau kegagalan kelembagaan. Contoh misalnya kegagalan sistem pasar. Kenapa terjadi pencemaran misalnya? Itu karena terjadi kegagalan pasar dalam pengelolaan penerapan pasar dalam pengelolaan limbah. Ya, mestinya limbah itu kan harus dikelola. Sehingga setelah terbuang atau dialirkan ke laut, dia sudah sesuai dengan baku mutunya. Ya, kemudian ekses berlebihan sumber daya yang mempengaruhi kepentingan pribadi. Juga berkaitan dengan sifat dari hak kepemilikan, ya, yang tidak memadai karena laut itu adalah public domain, ya, jadi wilayah publik. Berikutnya adalah penerapan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dan atau tidak konsisten. Misalnya kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tidak tepat, jadi kebijakan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam, karena premisnya adalah pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam itu akan menghabiskan sumber daya alam itu sendiri. Jadi tidak bisa kita pertumbuhan ekonomi ditumpukan pada pengambilan pemampatan sumber daya alam. Kemudian sistem regulasi dan penegakan hukum yang lemah, ya, konsentrasi pertumbuhan baik penduduk maupun ekonomi ini di beberapa pusat kota di wilayah pesisir. Juga kegagalan informasi. Dapat dikatakan bahwa wilayah pesisir itu korban dari
kegagalan informasi, di mana kurang memadainya pasokan informasi, ya, data untuk pengambilan keputusan. Dalam kondisi demikian, kalau nggak disertai dengan kehati-hatian, maka wilayah pesisir akan menjadi korban. Berikutnya adalah komitmen dan pendanaan anggaran, baik dari APBN maupun APBD, yang tidak memadai untuk pengelolaan wilayah pesisir. Ya. Jadi bisa dilihat dari seberapa besar APBN dan APBD dialokasikan untuk pengelolaan pesisir dalam rangka menuju pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Berikutnya adalah kegagalan untuk mengembangkan SDM yang terampil. Ya, kalau kita lihat di perangkat daerah yang mengurusi pesisir, itu berapa sih SDM yang terampil, ya, yang mempunyai pendidikan, ya, kompetensi, juga yang relevan, yang dibutuhkan untuk tata kelola pesisir yang baik. Nah, itu diantaranya adalah kita lihat sebagai kegagalan institusi. Berikutnya adalah keterbelakangan dan kemiskinan. Disadari bahwa wilayah pesisir itu masih menjadi kantong-kantong kemiskinan, termasuk di Bali. Ya, jadi wilayah miskin itu didominasi berada di daerah pesisir. Nah, akibat keterbelakangan dan kemiskinan ini biasanya, ya, karena faktor keterbelakangan dan kemiskinan ini biasanya mendorong, ya, orang beralih ke sumber daya untuk subsisten. Jadi penduduk atau orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas yang memadai atau terbelakang, ini biasanya memanfaatkan sumber daya alam itu untuk subsisten, hanya untuk bertahan hidup. Dan dalam banyak kasus itu menggunakan cara yang merusak dalam pemanfaatan sumber daya alam, karena tidak mempunyai keterampilan, ya, pengetahuan, dan juga kesadaran yang memadai. Seperti contohnya nelayan miskin menggunakan metode penangkapan ikan ilegal untuk menangkap ikan lebih banyak, misalnya menggunakan bahan-bahan beracun. Nah, ini nantinya akan menyebabkan kerusakan pada habitat yang kemudian menyebabkan penurunan lebih lanjut dari hasil ikan. Orang-orang miskin juga memiliki akses yang terbatas ke modal, ya, ke tanah, kredit, asuransi, pasar, dan lain-lain, sehingga terpaksa untuk hidup dari ekosistem yang rapuh. Contohnya banyak nelayan tidak memiliki sarana penangkapan ikan yang memadai, terpaksa menangkap ikan dengan bahan beracun di ekosistem terumbu karang. Juga masyarakat pesisir menebang pohon mangrove untuk kayu bakar, karena memang tidak mempunyai kemampuan membeli bahan bakar, misalnya untuk memasak. Masyarakat pulau kecil terpaksa menambang batu karang untuk membangun rumah, ya, karena tidak mampu membeli bahan bangunan, sehingga terpaksa memanfaatkan sumber daya yang ada, padahal ini justru akan merusak. Yang ketiga adalah sumbernya pertambahan jumlah penduduk. Ya, bagaimanapun penduduk yang meningkat ini membutuhkan suplai makanan yang semakin meningkat. Ya, dengan demikian akan mendorong eksploitasi sumber daya alam yang juga meningkat, dan ini akan memberi tekanan kepada lingkungan. Yang keempat adalah penyebab kumulatif. Jadi penyebab kumulatif ini kegagalan kelembagaan, penduduk yang banyak, kemiskinan. Ini secara bersama-sama membentuk lingkaran sebab akibat kumulatif, di mana kegagalan yang satu akan memperburuk yang lain.
yang mengarah ke istilahnya ini adalah lingkaran setan degradasi lingkungan. Jadi lingkaran setan degradasi lingkungan itu ya orang-orang yang karena faktor keterbelakangannya ya jadi memanfaatkan sumber daya alam dengan destruktif, tidak ramah lingkungan, akhirnya merusak lingkungan. Lingkungan yang rusak, sumber daya menurun nanti kemiskinan semakin meningkat. Dan demikianlah berputar ya, yang disebut sebagai lingkaran setan degradasi lingkungan. Berikutnya adalah materi keempat yang kita pelajari dalam modul 1 ini adalah wilayah pesisir adalah ruang konflik. Kenapa di wilayah pesisir itu adalah merupakan ruang konflik? Ya, karena wilayah pesisir itu ya, memiliki berbagai sumber daya alam dalam domain publik ya, dan melibatkan berbagai pihak dan juga berbagai sektor. Nah, oleh karena itu wilayah pesisir dikenal sebagai wilayah korban konflik antar sektor pembangunan dan antar kegiatan. Kita bisa bagi jenis konflik utama di wilayah pesisir itu ada 2 macam. Ya, jadi pertama, konflik di antara para pengguna atas penggunaan atau tidak digunakannya wilayah pesisir tertentu. Ya, jadi pertama itu adalah konflik di antara para pengguna atas penggunaan atau tidak digunakannya wilayah pesisir tertentu. Nah, konflik antar pengguna secara langsung misalnya perikanan dan pariwisata. Sering muncul nih kalau di Bali nih. Ya, antara orang menangkap ikan dengan water sport misalnya. Perikanan dan pertambangan. Ya, pertambangan laut ini. Kemudian konflik antara pengguna langsung dengan pengguna tidak langsung atau pengguna potensial. Nah, ini terutama seringkali terjadi konflik antara pengguna sumber daya pesisir ini dengan kelompok-kelompok lingkungan. Ya, misalnya kasus reklamasi, ya, rencana reklamasi misalnya dulu di Teluk Benua. Jadi itu konflik berkepanjangan antara yang mau mereklamasi termasuk pemerintah yang mendukung ya, dengan masyarakat dan dipelopori oleh kelompok-kelompok lingkungan, lembaga swadaya masyarakat. Nah, mengapa terjadi konflik? Nah, konflik ini terjadi misalnya antara pengguna, ya, itu adalah persaingan ruang, ya, bisa juga persaingan sumber daya. Kemudian juga ada efek buruk dari suatu penggunaan pada pengguna lain. Sepertinya misalnya pertambangan minyak atau pertambangan pasir dengan perikanan. Kenapa konflik antara pertambangan dengan perikanan? Karena kegiatan pertambangan menimbulkan efek buruk pada perikanan. Kemudian efek buruk pada ekosistem. Efek buruk pada ekosistem dari suatu penggunaan juga bisa menimbulkan konflik. Ya. Nah, itu adalah jenis konflik yang pertama. Jenis konflik yang kedua adalah konflik di antara lembaga pemerintah yang mengelola program yang berkaitan dengan wilayah pesisir. Jadi konflik itu tidak hanya di masyarakat antara pengguna, tapi juga konflik di antara lembaga pemerintah. Ya, kenapa terjadi konflik? Nah, itu nanti banyak hal. Ya. Nah, konflik di antara lembaga ini ya merupakan konflik antar level pemerintahan. Jadi ada antar level pemerintahan, mungkin antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah dengan pemerintah desa, bisa juga antar pemerintah daerah.
ya, misalnya di antara pemerintah daerah yang bertetangga. Nah, agen konfliknya sebagai pencetus konflik, kenapa terjadi konflik di antara lembaga pemerintah, antara dinas misalnya, atau di antara kementerian? Itu karena ada mandat hukum dan misi yang berbeda atau tumpang tindih. Mungkin dinas, misalnya konflik antara dinas kehutanan, lingkungan hidup dengan dinas kelautan dan perikanan, ya, berkaitan dengan misalnya pengelolaan terumbu karang. Jadi masing-masing mempunyai bekal mandat hukum untuk mengelolanya, tapi misinya berbeda-beda. Atau bisa sama, yang bikin tumpang tindih. Ya. Juga ada perbedaan pandangan, ya, perspektif tentang nanti pengelolaan. Juga perbedaan dalam kelompok konstituen eksternal. Masing-masing punya konstituen. Apalagi dalam kondisi politik Indonesia yang sangat kuat menjaga konstituen. Nah, ini sering karena ada kelompok konstituen eksternal ini yang berbeda, ini juga menimbulkan konflik. Itu kalau pemerintah daerahnya dari partai A, nanti dengan kelompok partai B, ini juga menjadi agen konflik. Tidak sederhana kaitan dengan ini. Kemudian kurangnya informasi atau komunikasi. Ya, jadi memang kenapa terjadi konflik di antara lembaga, karena informasi yang tidak memadai atau tidak ada komunikasi di antara lembaga-lembaga. Nah, inilah nanti mendasari kenapa pentingnya pengelolaan pesisir terpadu. Nah, konflik yang terjadi misalnya antara terkait dengan transportasi laut, ya. Transportasi laut ini merupakan salah satu penggunaan laut tertua dan paling tradisional, ya. Tetapi mengapa terjadi konflik ya, terkait dengan transportasi laut, misalnya pelayaran, ya, mungkin berkaitan dengan pembangunan pelabuhan yang menimbulkan efek negatif pada penggunaan lain, ya. Mungkin pelayaran yang ini sebagai contoh sering terjadi, pelayaran mungkin menabrak atau merusak alat penangkapan ikan. Kita juga kalau di Bali dalam hampir 10 tahun itu kita menghabiskan energi konflik terkait reklamasi. Ya. Nah, kenapa reklamasi konflik? Padahal reklamasi ini hanya sebagai alat untuk pemanfaatan ruang. Ya. Reklamasi di wilayah pesisir ini sebenarnya sudah banyak dipraktekkan. Nah, kenapa terjadi konflik? Mungkin reklamasi ini menyebabkan degradasi lingkungan atau sumber daya pesisir. Dipandang ya, kemudian reklamasi mungkin menyebabkan hilangnya atau berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir. Atau di Bali misalnya reklamasi adalah mengancam budaya, nilai-nilai budaya ya, yang ada di wilayah pesisir. Berikutnya adalah konflik terkait pertambangan. Ya. Padahal pertambangan ini, misalnya pertambangan minyak itu adalah pemanfaatan ekonomi yang paling menguntungkan untuk sumber daya pesisir. Tetapi juga pertambangan ini akan menimbulkan konflik terkait dengan efek buruk yang ditimbulkannya terhadap pengguna lain. Misalnya terganggunya operasi penangkapan ikan, pariwisata, rekreasi, budidaya laut, transportasi laut, ya, juga kerusakan ekosistem atau lingkungan dan sumber daya pesisir. Konflik terkait pariwisata. Nah, ini juga untuk daerah-daerah dengan pariwisata yang sudah maju seperti di Bali, ini seringkali terjadi konflik antara pariwisata dengan perikanan terutamanya. Ya, apalagi
kebijakan pemerintah Bali sudah hampir 3 dekade sangat mengagungkan pariwisata. Jadi pariwisata sangat mendominasi dalam pemanfaatan pesisir ini. Nah, disadari bahwa pesisir ini mempunyai manfaat efek positif yang besar juga terhadap ekonomi, ya, tetapi terjadi juga konflik. Nah, mengapa ada konflik? Ya, karena persaingan ruang. Jadi tadinya adalah ruang itu merupakan daerah untuk kegiatan nelayan, pemangkalan perahu-perahu nelayan, tetapi atas nama pariwisata, ya, nelayan harus dimarginalkan, harus tersisih, tidak bisa memanfaatkan pantai lagi. Ya. Kemudian efek negatif pada lingkungan. Jadi banyak juga kegiatan pariwisata menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan, baik dalam membangun fasilitas pariwisata maupun dalam melaksanakan atraksi wisata. Kemudian juga karena pariwisata yang eksklusif. Jadi pengembangan pariwisata yang bersifat eksklusif, tidak melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Nah, demikianlah keseluruhan modul 1 kita selesaikan pada minggu ketiga ini, supaya modulnya dipelajari lebih cermat, dan selanjutnya kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.